Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, pertandingan antara Shohoku versus Sano akhirnya dimulai. Di awal-awal pertandingan, Shohoku yang telah lepas dari tekanan dan ketakutan yang menyerang mental mereka, mulai berinisiatif melakukan serangan melalui Miyagi. Strategi penyergapan yang diinisiasi pelatih Anzai, berusaha direalisasikan para pemain, meski pada kenyataannya para pemain Shohoku mengalami kesulitan dikarenakan ketatnya pertahanan tim Sano. Namun pada akhirnya, Miyagi melihat satu celah kosong yang ada pada Sakuragi untuk melakukan taktik penyergapan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di bawah cahaya stadion yang menyilaukan, dua sosok merah dan putih, Sakuragi dan Miyagi berdiri tegak di lapangan. Mata mereka bertemu, seulas senyum tersungging, tak ada kata-kata yang terucap. Mereka tahu saling memahami apa yang harus dilakukan. Miyagi, secepat kilat, melesat melewati pertahanan Sano. Dan dengan satu gerakan tajam, ia mengayunkan bola ke udara, sebuah umpan tinggi, melambung jauh di atas jangkauan pemain manapun. Bola melayang, menari di atas arena pertarungan, seolah mencari tangan yang pantas untuk menuntaskannya. Di bawah ring Sano, Sakuragi berdiri menanti. Tatapannya tajam, tubuhnya menegang, setiap urat siap meledak dalam satu gerakan eksplosif. Di tribun, Nobunaga mendengus, senyum sinis mengiringi ejekannya. Baginya, pemuda merah itu hanyalah seorang amatir yang bermimpi terlalu tinggi. Sembari menyebut Sakuragi, si monyet merah, aksi dunk yang akan dilakukan Sakuragi, menurut Nobunaga masih terlalu cepat 100 tahun. Di sisi lain lapangan, Kawata yang berdiri jauh dari bola, berteriak. Masahiro langsung bergerak, seolah tak perlu instruksi kedua. Dengan kekuatan penuh, ia melesat ke udara, memburu bola dengan niat pasti. Namun, di saat yang sama, Sakuragi juga melompat. Dua tubuh terangkat dari tanah, dengan arah yang sama dengan satu tujuan berbeda. Angin berdesir, keringat melayang, dan sekejap waktu terasa membeku. Di udara, keduanya bertarung dalam diam, tangan mereka meraih sedang mata terkunci pada bola yang berputar di antara mereka. Sorot lampu menerangi lapangan, memantulkan kilauan keringat di wajah para pemain. Bola melambung tinggi di udara, menjadi pusat perhatian semua mata. Masahiro melompat, yakin akan mampu menguasai bola, namun, dari sudut pandangannya, bayangan besar Sakuragi melesat naik. Dengan tubuh yang kokoh, Sakuragi menyingkirkan Masahiro tanpa ragu. Dentuman tubuh mereka terdengar jelas, dan dalam sekejap, Masahiro tersingkir dari persaingan, karena kehilangan keseimbangan. Mata lawan itu membelalak, terperangah oleh kekuatan besar yang baru saja ia rasakan. Namun, yang lebih mengejutkan baru saja terjadi. Kali ini, Sakuragi tidak menurunkan bola kembali ke lantai seperti saat menghadapi Toyotama. Dengan determinasi membara, tangannya mencengkeram bola dengan kuat, otot-ototnya menegang, dan dalam satu gerakan penuh tenaga, Sakuragi melakukan dunk. Bola menghujam jaring dengan brutal, ring bergetar hebat, seakan nyaris tercabut dari papan pantulnya. Masahiro hanya bisa berdiri terpaku, napasnya memburu, menyadari bahwa ia sudah kalah, bahkan sebelum sempat bereaksi. Kakinya sudah menapak lantai, sementara bola telah bersarang sempurna di dalam ring. Kejadian itu membungkam seluruh stadion. Sejenak, waktu terasa berhenti, kemudian, suara gemuruh pun terdengar. Kaget, takjub, dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, dirasakan geng Sakuragi yang bersorak liar, kawan setim yang menatap tanpa kata, hingga lawan yang hanya bisa membelalakkan mata. Di atas sana, Sakuragi masih menggantung dengan satu tangan sembari mencengkeram ring, merasakan sensasi luar biasa yang merayap di setiap urat nadinya. Tatapannya tajam, dadanya berdegup kencang. Ia telah melampaui batasnya, dan seluruh dunia kini tahu siapa Hanamichi Sakuragi. Sakuragi melepaskan genggaman tangannya dari ring. Tubuhnya melayang sejenak sebelum mendarat dengan satu kaki, penuh keyakinan, seakan menegaskan kehadirannya sebagai sosok yang tak bisa lagi diremehkan.
Di sudut lapangan, Miyagi terpaku. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, seakan terhanyut dalam ketidakpercayaan. Sosok merah menyala yang selama ini ia kenal sebagai pemula ceroboh, kini menjelma menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dangnya begitu spektakuler, dan penuh determinasi. Sakuragi menoleh, pandangannya bertemu dengan Miyagi, dan sejenak, keheningan melingkupi keduanya. Napasnya memburu, tapi lebih dari itu, ekspresinya mencerminkan sesuatu yang langka, kekaguman pada dirinya sendiri. Dia baru saja melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya ada dalam impian liarnya. Lalu, seolah dunia baru kembali bergerak, gemuruh pecah di seluruh arena. Sorak-sorai membahana, tepuk tangan beradu tanpa henti, meneriakkan nama Sakuragi dengan penuh gairah. Sakuragi si rambut merah, menjadi fenomena di lapangan. Namun di antara hiruk-pikuk itu, Nobunaga mendadak terdiam. Tangannya meremas rambutnya sendiri, dan rahangnya mengeras. Dia tidak percaya Sakuragi berhasil melakukan dang. Dia benar-benar membuktikan dirinya sebagai pemain yang patut diwaspadai. Bukan hanya Nobunaga, bahkan di bangku cadangan Shohoku, Kogure, Yasuda, dan yang lainnya ikut terpana. Mereka tahu Sakuragi bisa melompat tinggi, tapi tidak pernah menyangka bahwa ia akan mengeksekusi strategi yang dirancang pelatih Anzai dengan begitu sempurna. Di sisi Sano, ekspresi pelatih Domoto berubah. Ada keterkejutan di matanya, bahkan sedikit ketakutan. Lompatan dan ketinggian itu, bak kemampuan seorang atlet kelas dunia. Bahkan, para pemain Sano, yang semula memandang rendah lawan mereka, kini hanya bisa terpaku. Mata mereka melebar, menyaksikan ancaman yang baru saja bangkit dari bayang-bayang. Sakuragi berlari ke arah Miyagi yang masih terhanyut dalam keterpukauannya. Tanpa ragu, keduanya bertemu dalam satu gerakan yang selaras, tos tangan yang penuh gairah, dan kemenangan kecil, tapi penuh makna. Namun, kesenangan itu tak berlangsung lama. Seketika, mereka menoleh ke belakang. Mata menyipit, fokus tertuju pada sesuatu yang mengintai. Sakuragi dan Miyagi saling melirik, tatapan mereka beralih ke tiga rekan lainnya, seolah meminta pengakuan. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah senyum santai dan celetukan ringan. Menyebut keberhasilan mereka tak lebih dari sebuah keberuntungan. Sebuah komentar yang membakar rasa frustrasi dan membuat dongkol keduanya. Di sisi lain, Nobunaga, dengan nada menenangkan diri, berkata hal serupa pada Maki, seolah mencoba meredam kegelisahannya. Namun, mata Maki berbinar tajam. Ia melihat lebih dari sekadar kebetulan. Di benaknya, sebuah firasat muncul, bahwa Sakuragi akan kembali membuat kejutan. Di tribun, gelombang keterkejutan menerpa pendukung Sano. Dang Sakuragi bukan hanya angka di papan skor, tapi juga peringatan, Shohoku bukan sekadar tim figuran. Suara-suara mulai berdesis, menyebut Shohoku sebagai tim ancaman. Namun, euforia itu hanya berjalan sesaat. Sano bergerak cepat. Secepat kilat, bola mengalir melewati tangan-tangan Shohoku. Dalam sekejap, Fukatsu sudah berdiri bebas di daerah pertahanan lawan. Tanpa ragu, ia melompat, jump shot dilepaskan dengan keakuratan yang sempurna. Miyagi berusaha mengejar, tubuhnya melayang untuk menutup ruang tembak, tetapi perbedaan tinggi menjadi penghalang mutlak, menyebabkan bola meluncur mulus ke dalam ring. Shohoku tersentak. Momentum yang baru saja mereka ciptakan direnggut begitu cepat. Fukatsu menatap puas, seolah membalas tantangan yang dilemparkan Sakuragi sebelumnya. Di papan skor, angka kini berdiri seimbang, 2-2, seolah menggambarkan keseimbangan kekuatan kedua tim. Bangku cadangan Sano bergemuruh, dan semangat mereka kembali menyala. Sementara itu, pelatih Domoto tetap diam, matanya tajam mengamati, menyerap setiap detail pergerakan di lapangan. Di sisi Shohoku, pelatih Anzai tetap tenang, tetapi dalam benaknya, ia tahu, Sano kini mulai melihat pertandingan ini dengan cara yang berbeda. Di lapangan, pemain-pemain Sano kembali ke pertahanan dengan disiplin tanpa celah. Shohoku pun bergerak cepat dengan napas mereka yang masih terengah, tetapi mata mereka bersinar dengan tekad baru. Sorak-sorai menggema, mengalir seperti gelombang yang tak henti-hentinya menerjang. Nama Sano terus bergema di udara, ribuan suara bersatu dalam satu irama, menyuarakan kata bertahan. Teriakan itu membelah atmosfer pertandingan, membangun tembok mental yang seolah mustahil ditembus. Di sisi lain, pendukung Shohoku mulai meradang. Sorakan lawan terasa menyesakkan, dan menusuk kebanggaan mereka.
Di bangku penonton, geng Sakuragi saling berpandangan, mata mereka menyala, bukan karena gentar, tapi karena tantangan. Takamiya mengangkat tangannya, jarinya lalu menghitung mundur, dan ledakan suara pun terjadi. Bersama geng Sakuragi, Takamiya berteriak sangat keras sembari menyebut kata menyerang, dan cetak angka. Gelombang baru lahir, menenggelamkan suara pendukung Sanoh dalam sekejap. Raungan geng Sakuragi bergema begitu keras hingga kursi cadangan Shohoku ikut bergetar. Kogure, yang tengah bersiap, tersentak. Matanya membelalak, seakan suara itu menusuk ke dalam jantungnya. Di lapangan, suara-suara itu melebur dalam hiruk-pikuk namun, sesuatu telah berubah. Pemain Shohoku kini bergerak dengan keseimbangan sempurna, tidak panas oleh emosi, tapi juga tidak dingin oleh ketakutan. Mereka berada di titik ideal, di mana fokus dan ketajaman berpadu. Akagi memegang bola. Tubuhnya kokoh, seperti pilar yang menahan badai. Tapi di belakangnya, Kawata telah siap menghadang, tekanan yang diberikannya begitu besar, seolah menekan beban seberat gunung ke pundak sang kapten Shohoku. Namun, di saat genting itu, kilatan ingatan pelatih Anzai melintas di benak Akagi. Pelatih Anzai meminta dirinya untuk bekerja sama dengan Rukawa. Tatapan tajam Akagi dan Rukawa saling bertemu. Tidak ada kata-kata, hanya pemahaman yang seketika mengalir di antara mereka. Seperti dua samurai yang mengerti peran masing-masing di medan perang. Mereka mengingat pesan pelatih, Sanoh telah mempelajari Shohoku, mereka tahu pola serangan Shohoku saat melawan Toyotama. Mereka siap memblok Akagi dan Rukawa, tapi pelatih Anzai sudah lebih dulu membaca skenario ini. Dengan tatapan tajam yang menembus waktu, strategi akhirnya diubah. Serangan kini tidak akan datang dari Akagi atau Rukawa. Melainkan serangan akan datang dari Mitsui. Di sudut lapangan, Mitsui berdiri. Napasnya stabil, matanya tajam. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ini bukan sekadar tembakan, tapi ini adalah momen di mana ia akan membuktikan bahwa Shohoku tidak akan tunduk. Saat lapangan terasa bergetar di bawah tekanan permainan, Shohoku bergerak sesuai rencana. Akagi bertarung di bawah ring, tubuhnya seperti benteng yang menahan gempuran Sanoh. Sementara Rukawa, dengan kelincahan bak serigala, mengiris pertahanan Sanoh, memaksa lawan untuk mengepungnya, dan akhirnya Sanoh terpancing. Mereka mengerahkan segala daya untuk menutup pergerakan Akagi dan Rukawa. Penjagaan menempel erat, seperti bayangan yang tak rela berpisah. Tapi di balik skema itu, sesuatu telah disiapkan. Lalu saat celah itu muncul, di luar garis, Mitsui berdiri tanpa kawalan. Sekejap matanya menangkap peluang, dan dalam satu gerakan halus, ia seolah melayang. Lompatannya tenang dan penuh presisi. Tangannya terangkat, bola meluncur dari ujung jarinya, terbang di lintasan sempurna menuju ring. Tatapan Mitsui tajam, tak tergoyahkan. Sorot matanya bukan sekadar keinginan, tapi kepastian. Seakan bola itu telah ditakdirkan untuk jatuh tepat di tempat yang diinginkannya. Sanoh tersentak. Mereka baru menyadari jebakan Shohoku, namun terlambat. Di sisi lapangan, pelatih Anzai mengamati tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Hanya matanya yang berbicara, penuh keyakinan, saat bola melayang menuju takdirnya. Ketegangan menggantung di bangku cadangan Shohoku. Mata mereka terpaku pada bola yang meluncur dari tangan Mitsui, melayang anggun di udara. Setiap detik terasa melambat. Di sisi lain, geng Sakuragi menahan napas. Wajah mereka menegang, mengikuti lintasan sempurna tembakan Mitsui, yang dilepaskan dengan keyakinan mutlak. Sementara Mitsui berdiri tegak, matanya tajam menatap ring. Tangan yang baru saja melepaskan bola masih terangkat ke atas, satu jari menunjuk langit, sebuah isyarat kepercayaan diri, seolah hasilnya sudah ditentukan. Dan benar saja, bola menembus jaring tanpa menyentuh tepi ring, menghasilkan sebuah tembakan sempurna. Nori melompat kegirangan, ekspresi kebanggaannya begitu kentara. Sementara Mitsui, tetap tenang. Dalam dirinya, ia tahu, ini adalah puncaknya, saat tubuh dan pikirannya selaras dalam kondisi terbaik. Tapi tak ada waktu untuk larut dalam kejayaan. Sanoh segera meluncurkan serangan balasan. Kedudukan 5-2 terpampang di papan skor, keunggulan bagi Shohoku, namun itu tak membuat Sanoh gentar. Laksana badai, para pemain Sanoh berlari cepat ke depan. Gerakan mereka eksplosif, saling terhubung dalam harmoni yang nyaris mustahil dihentikan. Dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di bawah ring Shohoku.
Tanpa ragu, bola dihujamkan ke dalam jaring. Kogure, yang masih tersenyum dari keberhasilan Mitsui, kini membeku dan matanya membulat. Bahkan Mitsui dan Akagi pun terperangah, serangan mereka yang begitu indah, dibalas hanya dalam hitungan detik. Sawakita dan Fukatsu melakukan tos ringan, merayakan keberhasilan serangan balasan. Tak ada sorak-sorai, hanya keyakinan bahwa mereka bisa mengulanginya kapan saja. Di papan skor, angka tetap menguntungkan Shohoku, tetapi hanya selisih tipis. Mitsui mengatupkan rahangnya, kesal melihat betapa cepatnya Sanoh merespons. Tapi dari belakang, suara Kogure memecah pikirannya, pengingat untuk tetap fokus. Shohoku tak bisa terpaku pada kecepatan lawan. Mereka harus menyerang, lalu bertahan dengan disiplin penuh. Mitsui menghela napas. Lalu, dengan senyum tipis yang penuh arti, ia melemaskan tangannya. Di dalam dirinya, bara api berkobar. Jika Sanoh bisa membalas dengan kilat, maka ia akan menjawab dengan sesuatu yang lebih dari sekadar cepat, sebuah ledakan tembakan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.